Sejumlah lokasi wisata kembali dibuka pada masa PPKM level 3. Setidaknya 20 lokasi wisata yang memenuhi kriteria akan dilakukan uji coba dengan sejumlah pembatasan. Apa saja kriteria yang disyaratkan dalam pembukaan lokasi wisata tersebut serta bagaimana memastikan protokol kesehatan diawasi secara benar di tengah euforia masyarakat yang akan berwisata. Kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Ada Didin Junaidi, Ketua Umum GIPI, dan Haryadi Wibisono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita ke Pak Didin dulu ya. Pak Didin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Didin, pasti teman-teman di asosiasi di GIPI ini sudah diajak duduk bersama oleh Kementerian Parekraf khususnya ya untuk merumuskan dan memastikan bahwa kebijakan untuk membuka lokasi wisata di tengah PPKM level 3 ini sudah aman begitu ya untuk dikunjungi oleh masyarakat. Untuk menjaga euforianya agar tidak kebablasan, ada juga yang masih bertanya Pak Didin, sudah tepatkah kemudian kebijakan ini muncul begitu di tengah fluktuasi kasus COVID-19 tanah air? Apa yang bisa Anda jawab dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak? Kriterianya sudah terpenuhi atau belum? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya kriterianya, tentu ini adalah level 3. Bagi saya masih level yang sangat sulit, ya. Sangat sulit untuk kita memprediksikan dulu. Karena saya yang takutnya adalah euforia yang menjadikan itu menjadi nanti feedback, menjadi titik balik kepada kita semua. Karena jadi kita yakin bahwa ya sebenarnya tuh kita ini adalah COVID. Jadi kita pariwisata harus betul-betul itu adalah memelihara bahwa berjuang untuk perang terhadap COVID. Kita sudah deklarasikan itu. Kenapa demikian? Karena apa? Musuh kita itu sebenarnya itu yang bikin terpaparnya pariwisata kita ini adalah karena COVID itu penyakit kita sebenarnya. Makanya kita walaupun dibuka 3 harus hati-hati, barangkali pelan-pelan lah gitu ya. Oke, dengan skema dan aturan yang sudah ditetapkan itu menurut Anda masih belum cukup begitu atau ada syarat-syarat yang perlu dipastikan lagi masyarakat aman dan terlindungi? Oke, kita kan sudah tahu ya, seperti kita mengatakan bahwa dalam rangka perang terhadap COVID itu, ya itu adalah laksanakan protokol kesehatan dengan benar, kemudian CISE di prokes itu yang tadi 5M atau sampai 6M, jadi masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan, dan batasi pergerakan atau movement, kemudian sampai kepada M yang 6 itu adalah makan bersama di restoran itu pun jangan terus hura-hura gitu. Jadi betul-betul. Jadi ini adalah yang penting kita laksanakan protokol kesehatan ini dengan seksama, dengan ya secara terarah dan betul-betul konsisten dan bertanggung jawab. Oke, ada nada-nada keraguan juga ya saya dengar dari Pak Didin soal kebijakan ini. Saya langsung ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, sudah tepat belum sih Pak di tengah situasi sekarang walaupun evaluasinya tentu berjalan begitu ya, parameternya dikaji level 3, ada pembatasan-pembatasan yang diterapkan, tapi kemudian ancaman-ancaman akan varian baru, klaster wisata ini juga membayangi masyarakat. Tepatkah kriteria-kriteria yang disampaikan itu atau memang secara momentum belum bisa sebenarnya kebijakan ini lahir? Apa catatan Anda, Pak Haryadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pendengar. Saya ingin mulai dengan begini, bahwa mengobat orang sakit
itu adalah di Kementerian Kesehatan. Tetapi mencegah orang sakit itu bukan hanya tanggung jawab yang kesehatan, tapi tanggung jawab kita semua. Sektor-sektor di luar kesehatan serta masyarakat. Jadi yang ketiga, membuat risiko tertular penyakit itu nggak ada yang berani bertanggung jawab. Nah, jadi kita melihat dari aspek kebijakan, kebijakan itu pasti sudah mempertimbangkan, memperhitungkan risiko-risiko yang terjadi. Tidak disinggung oleh Pak Didin adanya euforia dan lain sebagainya. Jadi selama kebijakan tadi sudah memperhitungkan, maka kita lalu melihat bahwa kebijakan tadi, saya umpamakan ini, misalnya kebijakan di tingkat pusat itu warnanya putih, sampai di tingkat pelaksanaan itu barangkali sudah berubah menjadi abu-abu. Karena rentang kendali atau span of control yang begitu jauh, apalagi dengan otonomi daerah. Interpretasi terhadap kebijakan di tingkat pusat sampai ke pelaksanaannya ini ada suatu jarak yang terjadi adanya miss atau perbedaan pandangan. Dengan dibukanya sektor pariwisata ini pasti memang ada desakan baik dari masyarakat sudah bosan di rumah kepingin rekreasi maupun dari sektor ekonomi. Saya menyadari itu. Tapi tetap akan berhadapan dengan risiko kesehatan yang meningkat. Nah, dua hal ini yang kita harus melihat, makanya seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan. Kuncinya ada di pengawasan. Oke, ya kenapa ini penting Pak Haryadi? Karena beberapa kali momentum-momentum di mana saat angka dan data menunjukkan tren turun, begitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang juga membuat masyarakat seolah-olah abai begitu dengan aturan-aturan dan kondisi yang dihadapi saat ini. Lalu kemudian implikasinya ya itu tadi ada klaster baru, penularan di tempat-tempat wisata seperti ini akan berpotensi terjadi. Bagaimana memastikan distorsi komunikasi untuk pengawasan ini benar-benar jalan begitu Pak? Tidak ada perbedaan begitu untuk pengawasan dan tidak ada kelonggaran apapun, memang benar-benar ketat begitu untuk dilaksanakan di tingkat pengelola dan juga masyarakat itu sendiri? Baik, saya melihatnya begini, dalam suatu pengawasan, maka yang menjadi pertanyaan siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi. Kalau kedua belah pihak ini persepsinya berbeda, maka yang terjadi kucing-kucingan. Begitu tidak ada pengawas, yang diperlukan adalah kesadaran bahwa saya melakukan ini tetap dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Selama melakukan protokol kesehatan itu karena diawasi, karena peraturan, karena syarat administrasi, maka itu menurut saya masih berbahaya. Karena orang melihat ini sekedar syarat, ini sekedar aturan. Yang kalau saya bisa main kucing-kucingan, tidak. Yang diperlukan adalah kesadaran bahwa setiap perbuatan yang meninggalkan protokol kesehatan itu berisiko buat yang bersangkutan. Dan buat orang lain. Artinya memang tidak hanya syarat administratif melalui aplikasi tertentu begitu, ini sudah dipastikan aman, terlindungi, tapi kemudian memang ada kerja konkret dari tim pengawasan ini yang akan memastikan prokesnya jalan. Saya ke Pak Didin kalau gitu, sudah dirumuskan juga tentu ya Pak Didin ya, siapa yang akan mengawasi? Kabarnya juga di tempat-tempat wisata ini akan ada satgas begitu, titik-titik yang berpotensi untuk terjadinya kerumunan dengan tingkat atau level wisata yang berbeda-beda, ini juga akan ada tim tertentu begitu yang akan diturunkan oleh pemerintah. Apakah ini bisa dipastikan, Pak? Ya harusnya bisa, karena itu di setiap daerah ada itu pengawasan itu. Dan saya sarankan kepada industri itu sendiri, industri sendiri harus melaksanakan tadi protokol kesehatan itu yang saya katakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Berarti dan tahu bahwa musuh kita itu nggak kelihatan. Dan musuh kita at any time dia bisa muncul. Nah itu tadi, karena kita abai tadi. Jadi itu adalah yang penting.
bahwa betul-betul kita sendiri industri pariwisata, apalagi kalau sudah buka sedikit-sedikit, jadi jangan sampai abai. Jadi kita itu harus konsisten, sebab kita diberikan nih Mas Herdi ya, kita diberikan umpamanya katakannya di Jakarta sudah dibuka kafe ya sampai jam 20 atau jam 21. Tapi dia sampai jam 1 jam 2 artinya masyarakat itu bukan masyarakat umum, masyarakat industri juga saya katakan bahwa dia harus bertanggung jawab apa yang disampaikan oleh pemerintah itu harus dilaksanakan. Ya. Jadi inilah menurut saya kita bergantung pada industri dan saya minta kepada pemerintah bila terjadi sesuatu yang istilahnya itu abai dan lain-lain ketahuan ditutup. Oke. Artinya kemudian kalau ditemukan kelalaian dan juga pelanggaran saat ini diterapkan, siap diberikan sanksi khususnya bagi pelaku-pelaku industri wisata ini ya, Pak Didin ya? Harus dilaksanakan. Oke, sudah komit begitu ya kalau ada kelalaian dan juga pelanggaran yang ditemukan siap dengan konsekuensi yang berlaku. Betul. Oke, kita mau sustainable atau mau berkesinambungan bagus dan terarah yang saya bilang bertanggung jawab itu adalah yang penting, Mas. Oke, kita dengarkan komitmen itu hari ini agar kemudian ini menjadi catatan di kemudian hari jika ada pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian tersebut tinggal ditindak saja. Saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, gini, masyarakat kan sekarang dibuai begitu ya Pak ya dengan persyaratan-persyaratan dan narasi prokes yang ketat, syarat aplikasi jika sudah memenuhi syarat-syarat itu, masyarakat merasa ini sudah aman begitu, ini sudah terlindungi, jadi bebas melakukan apa saja begitu saat mereka berada di lokasi wisata dan berinteraksi sesama mereka. Meluruskan salah kaprah persepsi seperti ini bagaimana Pak dari sisi epidemiolog agar tidak kemudian ini menjadi titik kelemahan dari kebijakan ini? Ya, pertama saya melihat misalnya sebagai syarat bahwa seseorang yang mau masuk ke tempat umum harus menunjukkan sertifikat vaksin. Ya. Ini membuat demand terhadap vaksinasi meningkat. Orang lalu merasa saya harus vaksinasi, bukan demi kesehatan, tapi supaya saya bisa nge-mall. Nah, itu dia. Tapi di satu sisi ini positif, karena minat orang atau tuntutan orang akan vaksinasi menjadi sangat tinggi dan itu membantu pemerintah untuk segera mencapai cakupan. Persoalannya adalah seseorang tadi mengikuti administrasi yang memang dibuat oleh pemerintah untuk membuat rambu-rambu itu dalam rangka perlindungan, bukan untuk membatasi syarat-syarat administrasi masuk ke mal atau tempat keramaian, tetapi dalam rangka memberikan pengamanan pada masyarakat. Nah, jadi kuncinya sebenarnya adalah perasaan bahwa saya ini memang harus melindungi diri. Tadi saya setuju dengan statement dari Pak Didin tadi, pengusaha, pemilik sarana wisata merasa sebenarnya tidak harus diawasi, tapi justru jadi pengawas. Pengawas di dalam area yang menjadi tanggung jawabnya. Karena cara berpikirnya begini, kalau sampai ada yang melanggar, maka usaha saya ditutup, karyawan saya terpaksa nganggur. Jadi saya harus memastikan usaha saya ini terbuka. Untuk terbuka, maka pengunjung harus taat mengikuti aturan yang sempat pemerintah. Pengusaha harus berani, kalau tidak taat, jangan masuk ke tempat. Oke, terakhir, ya Pak Haryadi, terakhir apa komitmen yang atau rekomendasi yang lebih solid Pak untuk kemudian memastikan bahwa kebijakan ini tepat agar di tengah-tengah nanti tidak ada istilah menarik rem darurat gitu Pak Haryadi? Ya, ini semuanya kan tadi dikatakan uji coba. Uji coba itu harus dengan kebesaran hati, evaluasinya harus tepat. Kalau ternyata dalam evaluasi tadi tidak seperti yang diharapkan, ya mau tidak mau harus melangkah mundur. Jadi namanya uji coba itu ada berhasil dan ada tidak berhasil. Kuncinya adalah di wasdal, pengawasan dan pengendaliannya. Yang kedua, law enforcement. Yang ketiga, kita tetap tidak boleh
bosan meyakinkan kepada masyarakat apa bahaya dari COVID ini yang belum pergi, masih ada di. Oke, baik. Oke, baik Pak Didin, rekomendasi mitigasi yang disampaikan oleh epidemiolog ini sebagai dari sisi kesehatan ini tentu bisa juga dipakai oleh teman-teman di industri pariwisata agar kemudian menjaga semua pihak termasuk masyarakat dan pengelola wisata untuk bisa berdampingan begitu ya dan juga bisa memastikan semuanya disiplin untuk menjalankan wisata dengan pembatasan-pembatasan yang ketat. Terima kasih Pak Didin dan juga Pak Haryadi sudah bergabung dengan kita sore ini. Salam sehat Bapak-bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.